A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, bersama kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas bagi kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula, menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah menganugerahi dan memfasilitasi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, ketika kita mengawali acara ini, sebelum kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun dan termaktub di dalam Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini, maka kita berupaya berkhidmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan pada hakikatnya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kebersamaan kita setiap pagi seperti ini Allah berikan keistiqoman untuk kita di dalam menelusurinya. Dan sepenuhnya dengan kacamata imanlah kita menyadari bahwa tidak akan mungkin kita berada dalam forum kebersamaan seperti ini, apalagi kemudian ketika Allah hadirkan kehangatan di dalam silaturahim antara kita semuanya. Betapa kita mendapati setiap pagi bagaimana para peserta di awal acara ini terus berupaya saling sapa menyapa antara satu dengan yang lainnya. Boleh jadi terkesan hiruk pikuk dikarenakan sapaan itu. Namun sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika benar-benar kita menyampaikannya dengan penuh ketulusan, bahwa kita menyapa saudara kita semata-mata karena Allah, maka tidak terlihat kehiruk pikukan itu. Maka yang terasa di kita semuanya adalah betapa hangatnya sesungguhnya silaturahim yang telah terbangun atas izin dan rahmat Allah di dalam forum ini. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyadari bahwa yang akan segera kita lakukan ini bukannya sekedar kita membaca tulisan semata, tetapi pada hakikatnya adalah kita sedang berinteraksi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap diri dan jiwa kita. Berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menelusuri
dengan membaca, melantunkan setiap huruf, kata, dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Tentunya saya berharap pula agar tidak hanya secara lisan ataupun secara pendengaran kita mendengar dan membacanya, namun semoga Allah alirkan pesan-pesan indah melalui setiap huruf, kata, dan ayat ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berhadapan dengan manusia saja, kita menggunakan prolog yang boleh jadi begitu panjang mengawali sebelum kita menyampaikan maksud yang sebenarnya di dalam pertemuan itu. Maka apalagi bila kita menyadari bahwa ini adalah interaksi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, maka betapa kita memohon kepada Allah setiap pagi agar dengan segala kelapangan hati dan ketulus ikhlasan yang terdapat di dalamnya, agar kita leluasa di dalam menyampaikan segala puja-puji dan terima kasih kepada Allah. Seraya pula kita iringi dengan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kelapangan di dalam dada kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam dan para nabi dan rasul yang lainnya. Dan tentunya apabila sesama manusia saja kita, ketika kita ingin menyampaikan segala sesuatu, kita mengungkapkan segala sesuatu tentang keberadaan dirinya, sehingga kita yakin benar bahwa sesuatu yang kita sampaikan tersebut tidaklah salah alamat di dalamnya. Maka begitu juga pada setiap pagi mengawali acara ini, kita membaca asma-asma Allah, Asmaul Husna, yang dibimbing oleh Allah sebagaimana termaktub di dalam akhir daripada surah Al-Hasyr itu. Bersama-sama kita menyampaikannya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dapati di dalam kehidupan ini, tidak akan mungkin kita menyampaikan sebuah pujian dan permintaan kalau tidak yakin kita kepada siapa sesungguhnya hal itu dialamatkan. Maka di dalam kita membaca asma-asma Allah, dan khususnya yang terdapat pada akhir daripada surah Al-Hasyr ini, adalah tiada lain untuk memastikan diri dan jiwa kita bahwa sesungguhnya kita sedang berinteraksi dan menyampaikan segala sesuatu dan munajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjanjikan dan memastikan kepada kita, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka bersama-sama Bapak dan Ibu setiap pagi kita memantapkan hati kita bahwa Allah tidak akan mungkin menyajikan segala sesuatu yang menghadirkan kesia-siaan di dalam kehidupan ini, termasuk di dalam kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita meyakini melalui hadis qudsi disampaikan bahwa ketika seorang hamba mendekati kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan segera mendekat kepadanya satu hasta. Dan ketika seorang hamba dengan segala kekurangan yang disadari dalam dirinya mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Dan ketika hamba Allah berjalan meskipun terseok-seok menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan berlari menyongsongnya. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apapun situasi dan kondisi yang terdapat di dalam diri dan jiwa kita semuanya, walaupun terseok-seok sekalipun, tetap kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun satu ketika langkah kita terhenti, namun pandangan mata kita tetap melihat ke depan, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara seperti inilah, terbimbing perjalanan kehidupan kita ke depan, diberikan petunjuk oleh Allah, diterangi jalan kita. Dan semoga doa yang kita hantarkan kepada Allah setiap saat, di dalam sholat ataupun di luar sholat kita, ketika sepenuh hati kita menyadari dan memohonkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita semuanya jalan yang lurus itu, dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan di dalam menelusurinya.
Dikarenakan Bapak dan Ibu dalam satu satuan waktu terkecil sekalipun apabila kita tidak berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ketersesatanlah yang akan didapati. Maka kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus itu, yaitu jalan yang dilalui oleh orang-orang yang pada mereka Allah menganugerahkan nikmat kepadanya, dan bukan jalan lalui orang yang Allah murka kepada mereka dan Allah menyesatkan mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladhdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya, paling sabar, paling santun, dan paling memaafkan. Betapa setiap hari kita berupaya memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk terus menelusuri segala keindahan dalam telaga keteladanan akhlak yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bermohon pula semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk dapat mengikuti secara seksama dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita ini. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat indah dan terus istiqomah di dalam mengembangkan tali silaturahim di dalam kehidupannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya meneruskan dan memelihara silaturahim kepada orang yang berbuat baik kepadanya, dan bahkan kepada orang yang memusuhinya pun Rasulullah tetap sabar di dalam membina tali silaturahim itu, kepada orang yang mencercanya, kepada orang yang menghinanya, kepada orang yang memfitnahnya. Maka kita dapati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menekankan hakikat dan makna dari silaturahim itu sendiri, dan bagaimana sepatutnya seorang muslim atau muslimah sejati mempraktekkan di dalam kehidupannya. Rasulullah bersabda, orang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas hubungan silaturahim tersebut bila ia disambung dengannya. Akan tetapi yang menyambung silaturahim adalah orang yang apabila diputus hubungannya, maka ia tetap berusaha menyambungkannya. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita pun diberikan kesabaran dan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara tali silaturahim yang ada, dan berupaya walaupun berat, boleh jadi Bapak dan Ibu terus berupaya kita menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang secara jelas-jelas memutuskan tali silaturahim itu melalui fitnahnya, melalui apapun yang tidak baik yang telah dilakukannya. Seraya pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apabila terdapat kebenaran di dalam diri kita, kita mohonkan kepada Allah agar Allah membukakan petunjuk baginya. Namun apabila secara jelas dan nyata kesalahan itu pada diri kita, maka sesungguhnya betapa Allah memuliakan orang-orang yang dengan penuh kesadaran di dalam dirinya memohon dibukakan pintu maaf kepada saudara-saudaranya atas apa yang telah dilakukan merupakan kekeliruan di dalam kehidupannya. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah pun memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk terus berupaya mempelajari, menyelami makna-makna dan mempraktekkan keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi hari ini kembali bersama-sama kita menyampaikan salawat dan salam sepenuh hati. Tidak saja kita melaksanakannya, merupakan bagian dari kehidupan kita, dan sama-sama kita memperhatikan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali kita menjadikan forum ini
sebagai kesempatan yang Allah berikan bagi kita semuanya untuk bersama-sama kita mengenang penuh kerinduan atas segala kebaikan dan jasa yang tidak terkira, tidak terbalaskan, yang tidak terbatas, yang telah diberikan oleh ayah dan ibu kita. Boleh jadi sebagian besar dari ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah. Namun Allah terus membukakan ruang seluas-luasnya untuk dapat kita membangun dan membina tali silaturahim dengan keduanya. Ketika ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah, sama-sama kita mendoakan di dalam forum ini, semoga Allah menerima seluruh amalnya, melipat gandakan ganjaran baginya, mengampuni dosa dan kesalahannya, dalam kuburnya mengalir cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga hanya bagian daripada taman-taman surga, menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi keduanya sampai nanti. Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah dan ibu kita yang kita cintai dan kita rindukan dibangkitkan dan ditempatkan Allah di jannah terbaiknya. Dan begitu pula kepada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya, Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus berupaya dan berjuang menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, memperhatikan, menyayangi mereka, menjadikan mereka sebagai prioritas utama kita. Sesungguhnya pada hakikatnya, tidak ada orang tua yang mengharapkan balasan dari apa yang telah diberikan kepada putra dan putri ataupun anak dan keturunannya. Karena pada hakikatnya tidak akan mampu seorang pun melakukan pembalasan itu. Namun tentunya yang diharapkan utamanya dari kedua orang tua adalah bagaimana putra dan putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, yang melanjutkan dan meneruskan setiap amal kebaikan yang telah dilakukan dan dicontohkan di dalam kehidupannya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bersama-sama pula kita setiap pagi di dalam forum ini melaksanakan atas apa yang telah Allah sampaikan pada kita semua. Mu'minuna ikhwatun asbaikhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menjanjikan di dalam ayat ini semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awali ayat ini bahwa sesungguhnya sesama orang beriman itu kita adalah bersaudara, dan Allah menitahkan kepada kita fa-aslihu baina akhwaikum, dan perbaikilah, meningkatkan kualitas tali silaturahim kita, saling mendoakan. Apakah saudara kita yang berada dalam forum ini tahu sanak dan kerabat kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit karena COVID atau sakit lainnya, ataupun di antara kita ataupun saudara kita yang telah kembali kepada Allah? Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah di antaranya dari keenam itu, apabila ia meninggal maka menghantarkannya. Maka salah satu cara menghantarkan adalah tidak hanya kita menghantarkan kepada pemakaman yang merupakan fardu kifayah bagi semua orang muslim itu, namun juga dengan sama-sama kita mendoakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah pada tanggal 22 Juli pada jam 13.40, Ibu Amalia binti Marah Asikin dalam usia beliau 95 tahun. Dan beliau adalah ibunda terkasih, tersayang dari Ibu Marianti Kusuma yang juga merupakan peserta daripada ngaji bareng online ini. Betapa rahmat Allah luar biasa telah dianugerahkan kepada almarhumah sampai dengan usia 95 tahun diberikan Allah kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan betapa Allah sangat menyayanginya, dihadirkannya putri yang mencintainya dan anak cucu yang menyayanginya. Di antaranya adalah Ibu Marianti yang menitipkan doa ini untuk disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amalnya,
mengampuni dosa dan kesalahannya, melapangkan alam kuburnya, dan menjadikan taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan di alam kuburnya, sampai nanti dibangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga kita sama-sama mendoakan semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Yang paling utama adalah dapat menyerap keteladanan yang telah dihadirkan oleh almarhumah selama hidupnya dan terus berupaya melanjutkan dan meneruskannya di dalam kehidupan ini. Dan begitu pun kepada saudara-saudara kita lain yang telah kembali kepada Allah, meskipun sama-sama kita tidak mengetahui nama-nama mereka, sama-sama kita mendoakan di pagi hari ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' mudkhalahum wa akrim nuzulahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim maupun muslimah. Thalabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Dan betapa pentingnya sarana pendidikan ini, sarana pendidikan yang tentunya tidak hanya semata mengajarkan ilmu pengetahuan, namun yang paling utama adalah bagaimana setiap ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan kita tuntut itu adalah menghantarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media pendidikan yang dilaksanakan tentunya telah sepanjang umur daripada negeri ini, yaitu bagaimana pesantren adalah merupakan salah satu media pendidikan yang telah disajikan oleh para ulama kita di dalam mengentaskan pendidikan bagi putra dan putri kita semuanya. Dan betapa sesungguhnya dengan perjalanan waktu, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati bahwa bagaimana keistiqomahan dari saudara-saudara kita untuk menjadikan media pesantren ini sebagai media yang efektif di dalam mengenalkan asma-asma Allah di dalam kehidupannya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana pesantren itu dikelola secara modern dan bagaimana memadukan antara keilmuan. Tidak hanya ilmu yang menghantarkan kita memahami ilmu dunia, namun yang paling utama adalah bagaimana sesungguhnya setiap ilmu yang dihadirkan ini disadari sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya keberhasilan seseorang di dalam menuntut ilmu itu adalah apabila ilmu itu menghantarkannya kepada kesadaran keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan nanti sharing dari dua lembaga pesantren. Yang pertama adalah pesantren yang akan dihantarkan melalui pimpinannya itu Ustadz Hatta, dan insya Allah sebuah pesantren lagi yang akan disampaikan oleh pencetusnya yaitu Ustadz Ahmad Farouk. Mudah-mudahan keduanya nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menceritakan bagaimana latar belakang kenapa mereka mendirikan pesantren ini dan metodologi apa yang dilaksanakan di dalam pesantren ini. Nah, tentunya hal ini penting Bapak Ibu untuk kita dapat memahami agar seimbang referensi kita dapati bagaimana sesungguhnya kehidupan pesantren itu yang terbukti mengantarkan sesungguhnya negeri ini mereka yang mayoritas adalah berlatar belakang pesantren itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam kita mendengarkan sharing di dalam acara beranda nanti. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan ayat-ayat kita. Kita bersama-sama menelusuri diawali dengan ayat ke-54 sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi semuanya, kesabaran di dalam melantunkan, membaca dan mendengarkan, ataupun di dalam bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat dalam setiap huruf kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini. Dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah dihantarkan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, kita memohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan, semoga Allah ijabahkan, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Maka sepenuh hati kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. 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 فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. 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 قال اجعلني على خزائن الأرض. قال اجعلني على خزائن. قال اجعلني على قال اجعلني على خزائن الأرض. قال اجعلني على خزائن الأرض. إني حفيظ عليم. إني حفيظ عليم. وكذلك
مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم